Bapa sumber segala terang, terangilah hati kami dan hangatkan hati kami oleh segala bijaksana surgawi. Karena di dalam perenungan kami tidaklah kami bisa mencapai terang, kecuali terang itu dianugerahkan kepada kami. Sungguh kami rindu akan belas kasihan-Mu dan kami meminta kepada Allah yang tepat, yaitu Allah yang maha besar, maha bijaksana, yang murah hati, yang membagi-bagikan hikmat kepada setiap orang yang meminta kepadanya dengan kemurahan hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Itu sebabnya Tuhan, penuhilah kami dengan segala bijaksana dari surga, bukan dari dunia. Sehingga kami boleh bersikap, bertingkah laku seperti anak-anak Tuhan pada sebagaimana layaknya. Kiranya kami makin hidup berpadanan dengan Injil Kristus Yesus dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, belas kasihani kami yang lemah dan kiranya Engkau menopang kami dengan kekuatan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, nanti kita akan mempelajari kitab Pengkhotbah pasal yang keempat. Dan kalau kita mempelajari kitab Pengkhotbah, saudara, kita sampai di bagian di dalam pasal keempat ini adalah bagian yang membandingkan, better than, ini lebih baik dari itu, ini lebih baik dari itu. Nah, di dalam kitab Pengkhotbah dan juga di dalam kitab Amsal ini disebut hikmat. Jadi kalau saudara membaca kitab-kitab hikmat seperti Amsal dan Pengkhotbah ini saling melengkapi. Saudara kalau mau tahu sesuatu yang sifatnya normatif, saudara baca kitab Amsal. Tetapi saudara juga perlu membaca kitab Pengkhotbah untuk melihat realitasnya itu seperti apa. Saya ambil contoh saudara. Dalam kitab Amsal dikatakan kalau orang itu dididik dengan baik pada masa mudanya, maka pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang dari jalannya. Tapi kitab Pengkhotbah mungkin bicara tidak semuanya juga seperti itu. Jadi ada juga orang-orang yang sudah dididik dengan baik, tetapi tidak bersikap baik. Orang yang mengumpulkan sedikit-sedikit akan menjadi kaya di kitab Amsal. Di kitab Pengkhotbah dikatakan, aku melihat ada orang rajin luar biasa, kaya tapi tidak menjadi kaya. Sementara ada orang yang malas dan bodoh mewarisi kekayaan bapaknya gitu. Jadi ini dua kitab yang kita baca bersama-sama dan di situ kita saling melengkapi dan Pengkhotbah mengajukan gugatan kepada orang yang gampang melihat kehidupan, pokoknya asal percaya Yesus semuanya selesai. Naif sekali saudara. Tetapi justru Pengkhotbah juga menantang orang yang terlalu pesimis dalam kehidupan. Hidup tidak semenakutkan dan semengerikan itu karena masih ada Tuhan yang mengawasi. Jadi lebih tepat jikalau Pengkhotbah mengajak kita melihat hidup secara realistis, optimis. Saya suka istilah itu. Kita tidak naif, kita juga tidak menjadi seorang yang sangat pesimis, tetapi kita menjadi orang yang realistis. Ya ini kehidupan. Tetapi kita optimis di dalam kehidupan. Nah saudara, jalan yang lebih baik, better than, perbandingan. Di dalam kehidupan kita semuanya sakit bersalin, kata Paulus, semuanya mengeluh di dalam dunia yang penuh dengan dosa ini dan menantikan penebusan Kristus. Dan di dalam situasi seperti ini, Tuhan sangat menuntut kita memperoleh yang namanya bijaksana. Saudara lupakan cara instan untuk mengetahui kehendak Tuhan. Itu bukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Saya mau akses langsung, makanya kita berusaha gimana caranya menyuap Tuhan, lebih dekat sama Tuhan. Jadi langsung dapat bocoran. Tuhan, saya mau pilihin anak saya sekolah. Ini sekolah apa, sekolah B, universitas apa, universitas B. Tuhan langsung kasih tahu. Terus semalam saya mimpi kamu di universitas A, kamu masuk sana saja. Oh Tuhan, anak saya tuh mau cari jodoh. Ya ada pemuda berdoa, Tuhan saya mau cari jodoh A atau B. Oh semalam saya mimpi B saja, yang A tidak. Kita seringkali seperti itu, saudara. Kalau kita tidak dapat mimpi-mimpi penglihatan, kita tanya pendeta gitu kan. Kalau ke pendeta GRI cuma didoain, malah diceramain gitu. Tapi saya mau cari yang pendetanya yang bisa lihat-lihat gitu loh. Pak, saya tuh kerja A apa kerja B? Tuhan bilang yang B saja. Bapak tahu dari mana? Aku ngelihat. Ngelihat apa? Menerawang. Nah itu, kita senang yang begitu saudara. Tapi sayangnya itu bukan kehendak Tuhan. Apa yang harus kita cari saudara? Hikmat. Jadi
Tuhan ingin kita bisa membedakan baik dan jahat. Memilih prioritas. Di tengah kesulitan kita bisa menerapkan firman Tuhan dan sambil tidak lepas relasi sama Tuhan, kita memilih. Itu namanya hikmat, saudara. Jadi kita mau ini, saudara. Kita mau sebelum sampai ke satu tempat, Tuhan sudah dikte detail jalan ke sana. Tuhan bilang, enggak, saya kasih kamu teman. Saudara pernah enggak pergi lihat peta dulu, pelajari GPS, lalu pergi dan semuanya jalan sudah saudara tahu. Atau pergi sama seorang teman yang ngantuk-ngantuk. Saya pernah setirin gitu, kita mau kemana? Ke situ. Kiri pak kanan? Masih lurus, dia sambil tidur-tidur ngantuk-ngantuk. Ini gimana? Kanan, ya kanan gitu kan ya. Terus kemudian gimana nih? Kayaknya kiri nih, kiri gitu. Saudara sampai juga kan? Tapi bedanya apa? Yang pertama saya enggak perlu ngomong sama orang tanpa relasi. Tapi yang kedua, setiap belokan saya mesti tanya sama orang itu. Dan inilah yang Tuhan kehendaki, saudara. Dengan belum adanya peta instan sampai ke satu tempat, seringkali kita tidak tahu. Kita membaca kitab suci dan kita berdoa. Kita lebih berpengetahuan dan kita lebih dekat dengan Tuhan. Itu kehendak Tuhan, kita berhikmat. Jadi saudara, bagaimana cara berhikmat? Mesti tahu dulu, harus ada pengetahuan sebagai fondasi. Kalau tidak ada pengetahuan, tidak ada hikmat. Yang kedua, kita harus bergaul. Jadi tidak ada orang Kristen otodidak, saudara. Kita mau berhikmat, dekat orang berhikmat, itu kata Amsal. Jadi dalam kitab Amsal, saudara, dikatakan kalau kamu dekat sama orang bodoh, ya kamu belajar kebodohan. Kalau kamu mau belajar bijaksana, ya kamu dekat orang bijaksana. Jadi kalau saudara berjumpa dengan orang bodoh, ya orang tidak mau belajar, yang tidak bisa dikasih tahu, yang tidak bermoral, itu tujuannya untuk penginjilan atau untuk misalnya mendekatkan dia sama Tuhan. Tetapi kalau saudara mau belajar hikmat, ya cari orang yang beriman, saudara seiman kita, saling belajar, saudara. Karena hikmat didapat dari orang yang berhikmat. Kamu kalau dekat dengan orang bodoh, kata Amsal, belajar kebodohan. Nah di sini kita melihat pentingnya kita belajar dari orang berhikmat. Sehingga dengan demikian kita bisa membedakan baik dan jahat. Dan salah satu ciri hikmat membedakan mana penting, mana tidak penting. Mana prioritas, mana kurang prioritas. Better than, mending pilih ini daripada ini. Ambil contoh saudara dalam kehidupan sehari-hari. Saya mau beli rumah, ini kan juga perlu hikmat. Aku mau beli rumah dekat kantor. Kalau rumah dekat kantor hemat waktu, sama keluarga lebih banyak waktu. Lalu kita bisa hemat banyak sekali tenaga, bisa bangun lebih siangan karena dekat kantor gitu ya. Tapi ada kelemahan juga, kalau rumah dekat kantor, kantornya di kota, maka rumahnya mahal. Itu stres, tidak stres di jalan tapi stres cicilan saudara. Belum stres rumahnya kecil, karena namanya juga di kota. Sudah kecil, sumpek, jalanannya macet, mahal pula gitu kan ya. Istri saya ingin berkebun apanya gitu kan ya. Tinggal tempat kayak begini udah syukur bisa dapat rumah, berkebun gitu. Ayo sudah kita pikir tempat yang berbeda. Kita cari rumah agak di pinggiran Jakarta. Nah ada lebihnya juga, rumahnya lebih gede. Bisa ada pekarangan, tanam-tanam, aduh seneng aku kayak begini. Cicilannya tidak bikin stres karena lebih murah. Tapi stresnya di jalan. Nah di tengah-tengah dua kesulitan ini, mau pilih yang mana? Kan saudara perlu hikmat. Itu tidak bisa dipelajari di sekolahan, tidak ada di buku teks gitu kan. Saudara harus mencocokkan semua pengetahuan itu dengan konteks hidup saudara dan Anda harus memilih. Dan setiap pilihan Anda ada resiko. Ya, ada keuntungan dan ada resiko, itu hikmat saudara. Dan itu yang Tuhan mau ada dalam hidup kita. Nah pasal 4 ini menawarkan hikmat, better than. Nah kita akan pelajari saudara, hikmat apa yang diajarkan dalam perenungan sang pengkhotbah di hari tuanya. Ketika dia tenang melihat kehidupan, lalu kemudian pikir, ya kan, lalu kemudian meresapi kembali, merenungkan apa yang dia alami. Mari kita belajar dari kitab suci. Kita lihat pengkhotbah 4 ayat 1 sampai 3 terlebih dahulu. Lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari dan lihatlah air mata orang-orang yang ditindas dan tak ada yang menghibur mereka karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Oleh sebab itu aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia
daripada orang-orang yang hidup, yang sekarang masih hidup. Tetapi yang lebih bahagia daripada kedua-duanya, yaitu orang menderita dan orang mati, itu kuanggap orang yang belum ada, yang belum melihat perbuatan jahat yang terjadi di bawah matahari. Sangat pesimis sekali, saudara ya. Jadi di sini pengkhotbah protes melihat adanya kejahatan di bawah matahari. Dunia ini kok penuh dengan penindasan ya. Orang punya kuasa di ayat pertama, ada kekuasaan di tangan mereka. Tetapi kekuasaan itu dipakai untuk menindas. Saudara, kuasa itu baik. Karena Allah adalah sumber segala kuasa. Dan Allah memberikan kuasanya kepada kita. Setiap kita itu exercising power. Setiap kita itu mempunyai kuasa dan melakukan kuasa. Tetapi kuasa itu bukan dipakai untuk menindas. Kuasa itu harusnya dipakai untuk melayani. Itu teladan Yesus Kristus. Dia adalah yang powerful, tetapi dia menggunakan kuasanya itu untuk melayani. Dia menggunakan kuasanya itu untuk menjadi berkat bagi yang lain. Demikian juga dengan orang tua, Anda punya kuasa atas anak-anak. Pakailah bukan untuk menindas, pakailah untuk memberkati mereka. Saudara-saudara yang melayani di gereja, ada yang namanya penata layan, ada yang namanya penatua. Penatua adalah pejabat gereja. Mereka mempunyai kuasa, tetapi pergunakan kuasa bukan untuk menindas, tetapi kuasa untuk melayani. Demikian juga pejabat negara. Pakailah kuasa itu untuk mengayomi orang, untuk membela orang, dan bukan untuk menindas. Tapi di sini dikatakan faktanya tidak demikian. Faktanya di pihak orang yang menindas ada kekuasaan. Jadi ada orang-orang yang berlinang air mata ditindas dan tidak terbela. Dan ini kita lihat dalam kehidupan sekarang, bukankah kalau kita buka televisi atau kita lihat berita itu sering terjadi. Human trafficking. Ada orang dijual oleh orang lain. Kita melihat ada orang-orang yang korupsi. Itu berita yang sudah pokoknya di mana-mana ada, saudara. Punya power tapi powernya diselewengkan, saudara. Lalu kemudian orang demo dipukuli, saudara. Dipukuli. Kita melihat itu di mana-mana, saudara sekalian. Kita melihat ada orang-orang yang melakukan kekerasan di mana-mana. Anak-anak di pinggir jalan kita lihat di lampu merah. Dipaksa suruh jualan. Saya mendengar entah benar entah tidak, kadang-kadang bayi itu adalah sewaan. Dan supaya tenang diberi obat tidur. Bayi, saudara. Dieksploitasi dari kecil. Siapa yang membela mereka, saudara? Siapa yang membela mereka? Kita mungkin bukan aktivis, saudara, dan mungkin kita tidak mempunyai keterampilan-keterampilan di bidang itu. Tapi paling tidak mari kita belajar peduli terhadap penderitaan orang lain. Bukankah Tuhan Yesus menegur mereka yang tidak peduli? Di dalam perumpamaan mengenai orang Samaria yang baik hati, di situ ada imam, di situ ada orang Lewi. Orang-orang baik, saudara. Mereka orang baik. Kelemahannya apa, saudara? Bukannya kurang mengasihi, tidak peduli sama orang yang menderita itu. Jadi pertanyaan, siapakah sesamaku manusia itu harus kita renungkan. Apakah aku sudah jadi sesama bagi sesamaku? Itu yang Tuhan Yesus katakan. Jangan tanya siapa sesamaku manusia. Tanya kamu sudah jadi sesama belum bagi sesamamu. Kita sering tanya, aku kok gak punya sahabat ya? Di mana aku bisa menemukan sahabat? Siapa sahabat sejatiku? Jangan tanya siapa sahabat sejatimu. Tanyalah apakah engkau sudah bisa jadi sahabat yang baik bagi yang lain. Saudara-saudara sekalian mengenai kepedulian. Dan di sini pengkhotbah melihat, aku melihat ada orang menderita tapi tidak ada yang menolong. Tidak ada yang peduli. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Mereka tertindas. Dan mereka perlu pertolongan. Saudara, mungkin kita tidak bisa melakukan yang banyak. Tapi mungkin kita bisa mulai dari melihat sekitar kita. Suatu hari saya berhadapan dengan seorang aktivis dan bertanya, kenapa Bapak tidak peduli sama orang yang tertindas? Saya mengatakan pada dia, aku tidak ada channel untuk ikut demo dan sebagainya. Pengetahuanku akan politik terbatas dibanding pengetahuanmu. Pengetahuanku dalam bidang hukum terbatas dibanding dengan engkau. Engkau punya panggilan tersendiri dan itu sangat indah. Tetapi kalau engkau mengatakan kami tidak peduli pada orang yang tertindas, engkau salah. Saya tanya sama engkau, waktu itu dia juga sedang kesulitan. Dengan segala keunikanmu, apakah engkau sekarang sedang merasa dirimu menderita? Dia bilang, iya saya menderita. Engkau menderita dan engkau datang sama saya dan saya menyediakan waktu untuk mendengar engkau dan mencoba untuk menyelesaikan masalahmu.
Apakah aku tidak peduli pada orang yang menderita? Saya tanya sama dia, apakah orang-orang yang ada tinggal dalam keluarga tidak bisa ditindas? Apakah suami dan istri yang sedang dalam kesulitan itu tidak sedang menderita? Apakah anak yang sedang ada kesulitan dengan orang tuanya tidak menderita? Lalu kemudian ketika gereja membuka telinganya mau mendengar mereka, mau ada bersama mereka, menolong mereka, bersama-sama mendoakan. Apakah itu artinya kita tidak peduli pada orang yang tertindas? Di dalam dunia ini ada begitu banyak orang tertindas, saudara, dengan segala macam bentuknya. Mungkin kita tidak bisa menolong orang yang menjadi korban human trafficking. Kita bukan penegak hukum dan sebagainya. Tapi mungkin kita bisa membuka telinga dan hati kita melihat adakah di sekitar kita. Mungkin orang yang kita bisa peduli lalu masuk dalam kehidupannya. Dan itu menyebalkan bukan saudara. Itu orang Samaria yang ambil orangnya, taruh di sana, keluar uang, keluar waktu, rugi saudara. Terlibat di dalam kehidupan orang yang sedang tertindas itu rugi. Tapi bukankah itu Injil? Bukankah itu yang diajarkan oleh Yesus kepada setiap kita? Mungkin ada saudara kita yang sedang menjerit, tertindas dalam bentuk apapun. Mari kita coba peka dan berkata, Tuhan saya bisa melakukan apa ya? Meskipun mungkin kecil dan sedikit, tetapi belajar untuk terlibat. Penindas, ditindas, penindasan 3 kali kalimat itu diulang oleh pengkhotbah. Saudara sekalian, di zaman itu penindasan seringkali yang muncul selain dari negara memberikan pajak yang terlalu besar pada rakyat. Biasanya adalah para pedagang yang memberikan pinjaman uang, lalu kemudian menarik bunga yang sangat tinggi sehingga orang tercekik. Itu namanya riba dalam kitab suci. Nah di dalam kitab Musa sendiri dibedakan. Ketika orang asing meminjam, engkau boleh bungakan. Dalam konteks pemahamannya adalah, itu adalah pinjaman bisnis saudara. Orang pinjam uang bisnis dibungakan itu wajar. Tetapi kata Musa, jikalau di antara saudaramu ada yang meminjam uang, kamu jangan tarik riba. Jangan tarik bunga. Orang kalau pinjam uang buat makan saudara, masa ya kita tarik bunga saudara. Kalau ada teman kita bilang, aduh aku benar-benar mepet, bulan ini enggak bisa survive, boleh enggak pinjam uang? Oh iya kamu butuh berapa? Aku butuh 1,5, aku kasih ini udah buat kamu makan. Kapan ya aku balikin? Sudah nanti pokoknya kamu stabil baru pikir balikin, udah buat kamu lah. Kita menolong teman kita saudara, teman kita enggak bisa makan. Lalu kemudian kita memberikan sesuatu. Masa kita datang, nanti balik 3 juta ya. Jangan lupa bunga. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Gitu. Iya kan? Jadi saudara sekalian, itu adalah sesuatu kekejian. Dan itu yang terjadi saudara. Orang pinjam uang untuk makan saudara, bukan untuk usaha. Dan dibungakan. Maka dia teriak, aku kenapa harus mengalami seperti ini? Penindasan. Di dalam dunia modern ini saudara yang lepas dari gaya hidup dan sebagainya, tapi faktanya orang banyak terjerat pinjol, saudara. Lepas dari salah orang yang meminjam juga, tapi kalau kita pikirkan, orang itu pinjaman online itu rata-rata karena apa? Karena berdagang atau karena konsumsi? Konsumsi, saudara. Gaya hidup ada gak? Ada, tapi mungkin ada yang untuk makan, saudara. Dan yang menakutkan adalah ketika disurvei rata-rata yang terjebak pinjol, tidak bisa bayar itu profesinya apa? Guru saudara. Guru. Karena banyak guru honorer, gajinya terbatas, pinjam untuk makan, terjerat hutang, bunuh diri. Saya tidak tahu apakah ada saudara di sini yang usahanya adalah pinjaman online dan sebagainya. Tetapi kalau ada, saya kurang mengerti dunia ini. Tetapi saudara pikirkan, fakta yang terjadi demikian. Bukankah ini bagian daripada penindasan untuk orang-orang yang susah seperti itu? Saudara sekalian, maka di tengah-tengah kesedihan, maka Salomo berpikir, orang kalau udah kayak begini ya, buat apa hidup ya kalau kita susahnya kayak begini? Kalau saya hidup terus menderita, ditekan kayak begini dan tidak ada pertolongan, wait sampai di sini ya. Nanti kalau sampai pasal 12 baru tahu, ternyata Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan mengawasi, Tuhan akan menghakimi, mengadili orang-orang penindas itu. Tapi sampai perenungan di pasal ini, Salomo berpikir, kalau gitu mendingan mati ya daripada hidup. Kalau hidup
Nah makanya saudara, kita kan hidup bukan cuma sekedar hidup kan. Maka Yesus mengatakan, aku memberikan kamu hidup dan supaya kamu memilikinya di dalam abundant, kelimpahan. Kita kan mau itu saudara. Hidup yang bukan cuma sekedar ada, tapi hidup yang limpah. Survive itu enggak ada kebanggaannya saudara. Wah aku bersyukur, kenapa? Aku hebat loh, kenapa? Aku hidup. Nah terus hidup gimana? Kamu ada prestasi? Enggak ada. Aku makan sehari 3 kali. Nah itu survive saudara. Kita enggak mau itu saudara. Kita kalau bisa itu hidup tuh maknanya tuh banyak. Aku tuh berguna buat orang lain. Aku berguna bagi papa mamaku. Aku bisa menolong teman-temanku. Orang-orang tuh seneng aku ada di dekat mereka. Anak-anakku seneng sama aku mamanya. Nah itu kan makna saudara. Itu hidup yang limpah. Temenku banyak loh. Aku punya keluarga yang luar biasa. Itu adalah hidup yang limpah saudara. Itu hidup yang limpah. Kita mau itu saudara. Tapi kalau misalnya cuma hidup dan hidupnya susah. Bukan lebih baik tidak ada kata dia. Lebih baik mati. Tapi orang yang mati pun sudah sempat susah. Maka bukankah lebih baik tidak pernah lahir? 0 lebih baik daripada ada. Kata pengkhotbah. Ini kesimpulan sementara saudara ya. Ini kesimpulan sementara. Faktanya adalah siapapun kita nggak bisa lepas dari penindasan. Ada di mana-mana, dan kita juga bagian daripada orang yang tertindas. Dan mungkin ada saudara yang berteriak sama seperti teriakan Salomo. Buat apa saya hidup? Lebih baik saya tidak ada. Tapi tolong jangan stop sampai di sini. Yang paling bahaya adalah khotbah saya kan seringkali juga masuk ke YouTube ya saudara ya. Please saudara yang dengar YouTube jangan di stop ya. Oh berhenti mau setrika atau mau apa. Kenapa? Ya kan karena endingnya kan negatif banget gitu ya. Takut ada apa-apa. Lanjutkan saudara, nanti positif kok. Ini baru di awal khotbah, baru ayat 1 sampai 3 ya. Jadi please jangan stop, masih ada lanjutannya. Oke, kita lanjutkan saudara. Jadi ini better way yang pertama gitu, yang sementara. Kita lihat ayat ke-4 sampai ke-6. Pengkhotbah pasal 4 ayat 4 sampai 6. Dan aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Sekarang Sin berpindah kepada dunia kerja. Dia melihat ada orang-orang yang bekerja keras luar biasa. Tapi dia lihat, waduh kok rivalitas di dalam kerjaan kayak begitu ya. Saling sikut dan motivasinya iri hati serta keserakahan. Iri hati satu terhadap yang lain. Rivalitas satu terhadap yang lain. Itu menjadi motivasi kerja. Kerja kan enak kalau penuh sukacita, mengembangkan talenta, berkompetisi dengan kemampuan diri. Itu kan indah ya saudara. Tapi dia lihat faktanya enggak kayak begitu. Kerja tuh isinya iri sama orang ini. Nanti kalau di kantor saudara ini iri sama ini, yang ini nindes yang ini enggak suka sama yang ini mau jatuhin ini supaya naik pangkat, yang ini selingkuh sama ini, ceritanya panjang saudara. Wah kerja kok kayak begini faktanya gitu kan ya. Wah aku mau kerja di Google enak. Baru kemarin saya baca artikel, kerja di Google tidak seindah yang dibayangkan misalnya kayak begitu. Ya jadi kemanapun kita bekerja saudara, bahkan satu tempat kerja yang impian, makannya boleh prasmanan seenaknya, ada meja pingpong, ada kolam renang, ada boleh tidur siang katanya, macam-macam lah gitu ya saudara. Tapi tetap dikatakan di situ, tidak sebahagia apa yang dilihat orang di luar. Tidak seperti itu juga saudara. Pengkhotbah lihat, aduh kok kerja kayak begini ya. Iri hati, rivalitas. Nah saudara-saudara sekalian, apa yang membuat manusia bekerja keras? Sayangnya, bukan perasaan tanggung jawab sebagai anak Tuhan. Kalau kita seorang reform, saudara, dididik apa? Saya ini percaya doktrin creation. Creation berarti saya produktif. Creation berarti saya mengembangkan. Dan kerja bagi Calvin, bukan endingnya cuma sekedar kerja. Tapi kerja itu menghasilkan berbuah. Jadi kalau saudara ditanya sama bos, lu kerja apa? Pokoknya udah kerja. Tidak begitu, bukan cuma pokoknya kerja.
Tapi kerjamu tuh hasilnya apa, itu paling penting. Jadi bukan cuma sekedar orang bekerja, hasilnya apa. Maka dengan demikian saudara, maka kualitas dan mutu itu menjadi bagian yang penting. Bukan kalau mahasiswa asal ngumpul saudara. Pokoknya ngumpul tugas. Ya, yang penting dapat C, enggak apa-apa, yang penting lulus, yang penting senior, kan begitu kan. Tidak bisa mediocre seperti itu. Kerja itu produktivitas, berikan yang terbaik untuk masyarakat. Seperti dalam gereja, masing-masing memberikan yang terbaik untuk supaya gereja menjadi satu tubuh, demikian juga masyarakat. Bayangkan saudara kalau masyarakat itu ada tukang jual makanan, makanannya itu busuk. Waduh, itu menghancurkan satu wilayah saudara. Itu membuat sakit satu wilayah. Bayangkan kalau ada produk yang tidak baik menghancurkan masyarakat. Maka bagi Calvin, bagi Luther, orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh menghasilkan produk yang berkualitas jadi berkat, itu menjadi sesuatu tuntutan kerja. Nah, kan itu sebabnya kita bekerja keras. Tetapi di sini dikatakan ada orang yang kerja keras karena iri, saudara. Ada itu, saudara. Pak Tong pernah mengajarkan iri itu iri prosesnya. Iri itu iri kerja kerasnya. Jangan cuma iri hasilnya. Iri hasil tidak akan membangun kita. Kalau lihat orang ini kenapa sukses ya, cara kerjanya seperti apa. Saya iri prosesnya itu. Saya pengen belajar seperti itu. Itu iri yang baik. Tetapi kalau saya iri karena dia punya ini, punya itu, ya tidak ada habisnya saudara. Dan bukankah dalam literatur muncul istilah quarter life crisis. Kalau kita biasanya mendengar midlife crisis ya, saudara-saudara yang usia hampir mendekati 50 atau 50 atas kan biasanya mulai berpikir ya. Dalam psikologi itu mulai pikir, kok hidup cuma kayak begini ya. Mulai mikir, kok pernikahan cuma gini-gini aja ya. Kok kerjaan cuma gini-gini aja. Maka biasanya banyak orang yang bikin aneh-aneh di usia 50-an. Dan kalau mereka bikin terobosan juga mereka berani ambil kesimpulan, keputusan penting di umur 50-an. Biasanya itu namanya midlife crisis. Tidak puas sama hidup dan sebagainya. Itu biasanya ada bagian firman Tuhan tertentu yang perlu kita renungkan untuk bisa menjadi orang yang beriman baik di masa itu. Tapi sekarang ada quarter life saudara. Umur 25 sudah krisis itu. Krisisnya kenapa saudara? Karena medsos. Karena di Instagram di mana-mana dilihat bilang umur 30 tahun pensiun gitu. Lah aku umur 25, gaji masih UMR gimana pensiun gitu kan ya. Saudara-saudara sekalian yang masih gaji UMR umur 25, mungkin saudara tidak terlalu sendirian kok gitu kan ya. Karena mungkin jalan hidup setiap orang beda-beda gitu loh. Ya, saudara, zaman dulu itu secara klasik kan orang sukses kira-kira umur 50 gitu-gitu kan ya. Kamu tuh kerja keras, diajarin gitu kan. Nanti baru setelah umur 50, umur 60 kamu menuai hasil gitu kan. Masih mending umur 50. Pak Tong itu bilang sama saya gini, Ivan kamu kerja jangan forsir habis-habisan. Loh kenapa Pak Tong? Saya punya konsep kan umur masih ada, saya habis-habisan pelayanan. Habis itu saya nggak bisa dipakai lagi. Salah lu gitu. Saya tuh baru mulai pelayanan, ngerasa baru pelayanan umur 70. Wah saya bilang gitu kan ya. Saya baru tua hasil umur 70, lu kalau udah sakit-sakitan gimana? Maksud Pak Tong gimana? Ya kamu lihat dah, sekarang saya pergi ketua sinode buka pintu. Saya bisa pelayanan lebih luas lagi, umur 70. Jadi selama ini membangun reputasi dulu. Nanti setelah itu baru tua umur 70, lama banget. Kalau saya lihat Instagram, aku pensiunnya umur 30 nih gitu kan ya. Kadang-kadang media-media yang tertentu, ya sudahlah kalau kamu bisa pensiun umur 30 ya sudah, lakukan pensiun dengan baik. Ya, konsep pensiunnya didandanin, jangan model Grika, kembali kepada Alkitab. Tetapi ada orang-orang tertentu, saudara-saudara, akhirnya karena iri, karena lihat orang lain, maka dia bekerja dan tidak melihat panggilannya. Enggak heran profesi-profesi yang penting akhirnya tidak diminati. Saya beberapa waktu lalu kan sempat kritik kan, ini mahasiswa punya uang buat bukan beli buku, beli saham. Itu loh, sekarang kan pakai semuanya gara-gara motivator kan, semua bisa apa, kaya cepat apa. Nggak salah saudara investasi kalau punya kelebihan investasi. Tapi mahasiswa itu ilmumu itu loh, ilmumu, kamu belajar kimia, belajar apa, nggak beli buku, beli saham, ini mau dikemanain gitu. Ya, lu dapat cuan berapa gitu. Lu beli apa, beli sepatu, diputar lagi dan sebagainya. Pembicaranya begitu saudara.
Media berbicara begitu. Maka kebijakan-kebijakan klasik, kamu kerja keras, nanti suatu hari kamu akan tabung hasilnya. Kamu pentingkan quality, setelah kamu bekerja, lalu kemudian setelah itu ada hasil, kamu investasikan. Itu bijaksana, itu semua dilanggar. Sehingga dengan demikian akhirnya orang iri. Oh, orang kok kayak begitu, pokoknya saya juga pengen seperti itu. Tapi tidak pentingkan Tuhan panggil saya seperti apa. Saudara, kita perlu renungkan. Di dalam abad-abad permulaan, komunitas yang memiliki jumlah dokter terbanyak adalah komunitas Kristen. Orang Kristen banyak sekali yang jadi dokter. Kalau ditanya kenapa jadi dokter, mereka mau tolong orang lain. Jadi 2 profesi yang paling penting. 1 guru, 2 dokter itu dipegang oleh banyak orang Kristen. Kalau ditanya, enak ya orang Kristen memang mau jadi dokter karena mau jadi kaya. Tidak, saudara. Di zaman abad permulaan, dokter dan guru adalah pekerjaan budak. Kalau profesi top apa? Belajar hukum, menjadi senator, menjadi ahli hukum, belajar retorik, belajar filsafat, menjadi seorang senator. Jadi senator dan ahli hukum itu jabatan nomor 1. Tetapi guru dan dokter itu budak. Meskipun dianggap profesi budak, tetapi orang Kristen tahu, saya kalau bisa menyembuhkan orang lain, saya bisa jadi berkat besar dan pertolongan besar. Maka banyak sekali orang mau jadi dokter, sekolah kedokteran supaya akhirnya bisa menolong orang lain. Hal seperti itu tidak akan terjadi lagi, saudara. Kalau kita hanya bekerja karena iri dan rivalitas. Tapi itu fakta yang terjadi, saudara. Dan dia lihat, pengkhotbah lihat, aduh kerjanya sih rajin ya. Tapi kok kayak begitu ya. Menghalalkan segala cara, akhirnya sikut-sikutan, iri hati satu sama yang lain. Maknanya apa ya? Terus saudara, dikatakan di ayat yang kelima, ada orang yang gak seneng, saudara. Wah, itu orang kerja kayak begitu. Saya gak usah kerja aja. Nah, ada tipe orang kayak begitu. Yang satu kerja ngotot, mau sukses dengan cara apapun, yang satu gak mau kerja. Gak mau kerja, dikatakan orang bodoh melipat tangan, memakan daging sendiri. Kanibal kan, saudara. Kalau orang kelaparan tidak ada makanan kan akhirnya makan daging sendiri. Itu ibarat sudah semua aset dihabiskan, saudara. Ya. Nah, jadi ada dua ekstrim, saudara. Ada tipe orang yang ya pokoknya apapun saya harus kerja, saya tidak pernah puas atau apapun. Yang satu bilang, Mami, Tuhan tuh ajarkan kita harus berpuas loh, Mami. Mami kenapa marah nilaiku 6? Mami itu harus belajar puas dengan apa yang ada gitu. Nggak dengar khotbah Pak Ivan gitu. Jadi ada 2 ekstrim, saudara ya. Orang yang tidak pernah bisa puas, serakah, yang satu cepat puas. Yang satu kerjanya gila, yang satu tidak mau kerja. Di antara 2 ekstrim ini, pengkhotbah ajarkan, lebih baik, ayat yang ke-6 saudara. Segenggam ketenangan lebih baik dari 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. 2 genggam keserakahan dibanding 1 genggam cuma segenggam tapi puas. Lebih baik kamu punya segenggam tapi belajar puas. Ada orang yang genggamannya kosong, ada yang pegang 2 genggam, ada yang pegang segenggam. Dan pengkhotbah mengatakan, kamu jangan males, tapi kamu juga jangan jadi orang yang tidak bisa puas. Bekerja keraslah dan bersyukurlah. Puas dengan apa yang ada. Ini better than. Jadi ada orang yang kerja keras, tidak pernah puas, saudara. Tidak bisa bersyukur sama Tuhan. Saya pernah datang ke kebaktian syukuran, orang punya rumah baru, saudara. Miliaran rumah yang mahal, saudara. Di daerah yang elit. Terus bukan orang Kristen sih, saudara. Tapi ya karena kenal gitu, datang gitu ya. Datang, lalu kemudian dia panggil pemuka agamanya. Yang menarik adalah dia berdoa. Saya berdoa supaya rumah ini rumah lebih besar. Ya ampun gitu ya. Belum berterima kasih sudah minta rumah lebih besar. Kiranya rumah ini diberkatin semua yang di sini selamat, kerjaannya meningkat, gajinya cepat naik pangkat. Ya ampun, ini bukan kebaktian ucapan syukur. Ini kebaktian maruk gitu kan ya. Jadi apa-apaan itu, tapi ya sudah saya datang aja dengerin begitu. Mana ucapan syukurnya, gak ada ucapan terima kasihnya gitu kan ya. Kan orang terima kasih Tuhan sudah kasih ini apa segala macam. Gak ada terima kasih, minta. Doain ya supaya bisa lebih banyak, ini cuma awal dari sekian banyak besar yang lain dan sebagainya. Sudah ada orang yang gak bisa puas, tetapi ada orang yang
sama sekali cepat gampang puas, itu juga gak benar. Gampang puas. Tetapi yang lebih baik adalah orang yang kerja keras, tetapi akhirnya bisa bersyukur. Nah, saudara sekalian, lalu setelah bicara mengenai contentment lebih baik. Jadi yang pertama tadi kosong lebih baik. Enggak. Lebih baik sekarang kamu kalau bisa merasa cukup dengan apa yang ada. Lalu kemudian kita lihat ayat 7 sampai 10, saudara. Sampai ayat yang ke-12. 7 sampai 12. Ini masuk scene baru lagi. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian, lonely, saudara. Ia tidak punya anak laki, tidak punya saudara laki, tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Jadi ini tipe orang yang kerja keras tadi. Matanya tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Kenapa dia bertanya begitu? Ayat 9. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka jadi lebih panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Ayat 13, lebih baik, yang 13 nanti ya, 13 scene berikutnya. Sampai ayat 12, tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Nah jadi kita lihat saudara, ini scene ketiga tentang orang yang sendirian dan kesepian. Dan ini kata seorang diri, lonely ini diulang sampai 5 kali ya. Lonely ini sesuatu permasalahan yang muncul di zaman kita, bahkan di tengah-tengah segala macam media dan sebagainya, Facebook temennya sampai ribuan. Setiap orang tuh bisa merasa lonely, saudara. Ada suami yang kesepian, ada istri yang kesepian, ada anak-anak yang kesepian, ada orang tua yang kesepian. Dan saudara-saudara sekalian, kita seringkali memang tidak harus menghadapi kesepian, tetapi kita punya Tuhan Yesus. Dan sangat indah kalau kita bisa berelasi dengan Tuhan dan mengatasi kesepian itu. Saya pernah besuk satu orang nenek. Neneknya kira-kira umur 80-an, dia tinggal sendirian sama seorang pembantu saja. Nah nenek itu pagi-pagi biasa sudah baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Saya datang lalu saya tanya, Oma kesepian tidak? Dibesuk kapan sama anak? Iya seminggu sekali, kadang seminggu 2 kali anak datang. Sepi enggak Oma setiap hari begini? Jawabannya mengejutkan. Orang tua tuh seringkali punya hikmat yang kita bisa belajar. Kan Oma ada Tuhan Yesus. Aku boleh sendirian, tapi aku tidak kesepian. Karena aku ada Tuhan Yesus di hati. Saya kira saudara sekalian, itu sesuatu relasi yang mendalam antara seseorang yang bergumul dengan Tuhan. Aku sendirian, aku tidak kesepian, aku punya Tuhan Yesus. Dan setiap hari dia berusaha mengisi harinya, bukan dengan bersantai-santai. Apa yang bisa dia kerjakan, dia masak, dia lakukan apa, bersih-bersih, dia lakukan. Dia punya aktivitas dan dia selalu menjalin relasi dengan Tuhan Yesus. Tapi di sini dikatakan ada orang yang kesepian, saudara. Dikatakan orang ini rajin, pekerja keras, menolak kesenangan. Tapi dia tidak puas dengan kekayaan, terus kerja. Dia sebetulnya mau kerja untuk apa, saudara? Aku mau kerja untuk anakku, aku mau kerja untuk keluargaku, aku mau kerja untuk semuanya. Maka dia kerja. Kemudian dia bilang, anak nanti dulu ya, biar papa fokus kerja. Istri nanti dulu, teman-teman nanti dulu. Sekarang fokus kerja, dari pagi sampai malam kerja. Udah sampai kerja, terus kemudian nengok ke belakang, kamu semua kemana? Kan aku udah bilang, aku mau kerja sampai sukses dulu. Setelah sukses, baru aku jalin relasi. Istri udah bilang stop sudah gak tahan kita. Tunggu dulu, nanggung ini sedikit lagi. Nanti setelah ini baru relasi. Ketika sudah sampai dia nengok ke belakang, istrinya sudah pergi, anaknya sudah pergi, dia sendirian, dia kesepian. Dan dia tanya, buat apa aku kerja? Buat apa? Saudara sekalian, ini adalah potret berikutnya yang ditunjukkan. Apa sih yang kita kejar? Apa sih cukup buat kita, saudara? Apa sih cukup? Orang yang besar sekali rumahnya dan sebagainya, tapi tidak ada tawa. Ya. Rumahku besar, anak-anaknya bilang, Papa aku gak mau di situ.
Aku udah punya keluarga sendiri. Loh ini udah gede buat kamu loh. Satu anak kamar sini, satu anak kamar sini. Anaknya enggak mau semua, saudara. Lah papa dari dulu enggak pernah ngajak ngobrol saya kok. Enggak pernah bisa diajak ngobrol. Sudahlah yang penting hormat papa cukup. Tapi suruh tinggal, enggak nanti berantem. Terus buat apa saudara? Rumahnya gede-gede itu. Jadi aku tuh kerja buat apa? Ya, aku mau bikin, aku renovasi rumah apa nanti kamarmu di sini apa semua. Semuanya, semua anak sudah dapat. Orang yang udah datang. Sepi saudara. Ini yang dikatakan oleh pengkhotbah. Jadi apa gunanya? Ya. Mari kita berhenti sejenak lalu kemudian mulai memikirkan seperti apa yang dikatakan pengkhotbah. Apakah semuanya ini sepadan dengan apa yang saya korbankan? Saudara, ada seorang namanya Isadora Duncan. Saya pelajari biografinya. Seorang balerina yang hebat sekali. Wajahnya cantik. Kualitas permainan baletnya luar biasa, seorang seniman yang hebat. Tetapi dikatakan dia kesepian saudara, kesepian luar biasa, kasihan dia. Di belakang semua kehebatan terkenal, disanjung-sanjung, diinginkan semua orang. Dia seorang kesepian dan akhirnya matinya tragis karena kecelakaan. Dan tokoh fiksi Ebenezer Scrooge dari Charles Dickens dalam kisah Christmas Carol. Seorang kaya luar biasa, tapi kesepian. Itu nanti menjadi inspirasi dari Paman Gober itu saudara ya. Jadi muncul Paman Gober di dalam Donald Bebek itu dari Uncle Scrooge. Seorang yang Ebenezer Scrooge, seorang yang kaya tapi kesepian luar biasa. Dan di hari Natal tidak ada seorang pun yang bisa menemui dia. Dia kaya tapi akhirnya dia sendirian dan kesepian. Dan ini yang dipertanyakan pengkhotbah. Kita kerja itu sebetulnya buat apa gitu. Banyak hal kita buang loh saudara, banyak hal lewat dari kita, banyak hal yang indah Tuhan kita skip begitu saja. Dan setelah pergi itu, ya ampun kok aku buang ya hal seperti itu. Saudara, banyak orang kaya di masa hidupnya tuh jadi sinterklas saudara. Siapa? Bill Gates, siapapun saudara sebut, itu jadi sinterklas, bagi-bagi. Apa sih yang mereka cari saudara? Meaning. Kalau kita percaya bahwa materi itu bisa memberikan segalanya, itu cuma sebagian kecil saudara materi itu. Tetapi orang yang sudah punya materi akhirnya cari makna. Aku bisa nolong banyak orang, jadi berkat buat banyak orang itu ada sukacitanya sendiri. Jadi kita sebelum punya banyak, meskipun kita tidak punya banyak. Tapi kalau dari sekarang kita sudah berbagi dan memberikan hidup kita untuk jadi berkat buat orang lain, kita akan mengalami meaning itu saudara. Apakah itu sepadan kalau saya mengorbankan orang lain? Dan di sini saudara-saudara sekalian, pengkhotbah bicara mengenai faedah friendship. Nah tadi kita lihat ya di awal ya, menderita, mending aku mati saja. Atau mending aku tidak usah lahir. Terus kemudian mulai, lihat tuh ada orang kerja, tidak pernah puas-puas, ada orang yang malas, harus gimana. Terus sekarang masuk gini saudara, iya memang hidup ini seringkali banyak ketidakadilan. Tapi kalau kita menjalininya bersama-sama, itu lebih baik loh daripada seorang diri. Nah ini saudara, jangan buang komunitas. Jangan buang relasi, jangan buang teman. Ini kembali menggemakan kitab Kejadian. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Saudara, di tengah kerja kerasmu, bahkan di tengah pelayananmu, keluarga itu di mana tempatnya? Masih adakah waktu untuk istri atau untuk suamimu? Masih adakah waktu untuk anak-anakmu? Masih adakah waktu untuk temanmu? Duduk ngopi bareng sama teman, cerita ngalor ngidul. Teman itu kan seseorang di mana kita bisa doing nothing together kan saudara ya. Enggak ngapa-ngapain bareng-bareng itu baru teman gitu. Percayalah saudara, kalau saya datang ke rumah saudara, saya ketok pintu saudara, saudara buka pintu, Pak Ivan, pasti kalimat berikutnya, ada apa ya Pak? Karena kita bukan teman, kecuali teman saya. Dok, buka pintu, masuk gitu ya. Nggak usah ada perlu gitu kan ya. Kan kemudian setelah kalau bukan teman kan bahas kegiatan. Kita sekarang ngapain ya gitu ya. Ngobrol kah atau apa, kegiatannya apa. Tapi kalau teman, masuk aja. Mau ngapain? Nguras kulkasmu, ya boleh aja gitu. Atau datang gitaran, nyanyi-nyanyi nggak karu-karuan, weh gitu ya. Istrinya datang, suamimu mana gitu. Bentar, lagi di belakang Pak, yaudah oke. Mau apa? Kopi apa? Es apa aja gitu. Gitaran gitu. Namanya teman saudara.
Nggak usah ngapa-ngapain gitu. Nggak usah ada program. Kenapa? Ya karena itu teman. Seseorang yang kita bisa nggak ngapa-ngapain sama-sama itu menarik. Ya, dulu kalau saya main ke rumah teman itu ya udah datang tok bilang, manggil nama misalnya teman manggil nama saya, Ivan, nggak tahu entah kenapa nadanya begitu gitu ya. Terus mama saya keluar, ada apa ya? Tante Ivannya ada, masuk, udah masuk, ya dia bengong aja di situ di ruang tamu atau apa. Mama saya juga nggak nanya, ada apa ya? Ya sudah biarin, namanya main gitu kan ya. Datang terus baru mikir anak kecil, donanan apa ya gitu, mainan apa gitu. Apa ya? Terus baru kita mikir, cari activity gitu. Kalau enggak ada ya sudah, kita nganggur sama-sama. Terus sampai mama bilang, siapa mau makan siang? Ya sudah angkat tangan gitu. Ya sudah makan bareng gitu. Namanya teman seperti itu. Saudara bayangkan loh, itu semua kita skip. Yang namanya persahabatan di gereja kita sibuk pelayanan. Tapi bagaimana dengan pertemanan? Even di gereja loh saudara. Di keluarga, lalu kemudian di gereja, di masyarakat. Kita mau penginjilan saudara, enggak punya teman gimana? Penginjilannya abstrak, kita cari orang-orang di jalan, boleh saudara. Ketemu orang di Monas di mana, boleh. Tetapi pertama kali, bukankah kita penginjilan paling efektif adalah kepada teman, namanya friendship evangelism. Tapi kenapa enggak jalan? Orang zaman sekarang enggak punya teman. Enggak punya teman saudara. Saudara pergi activity kemana? Main apa? Main tenis, main bulu tangkis, main sepak bola, main futsal. Ada teman di situ. Saudara pergi kemana? Tapi kita tidak mau investasi. Oh saya mempergunakan waktu saya dengan seefektif mungkin. Apa benar saudara? Pengkhotbah mengajak kita mikir gitu. Gimana ya aspek itu ya? Ada orang kesepian, lonely loh. Kerjanya hebat, sukses. Tapi tidak ada teman. Tidak ada teman saudara. Maka kemudian pengkhotbah bicara saudara mengenai pentingnya teman. Mulai dari ayat yang ke-9 saudara. Dia mulai bicara mengenai pentingnya teman. Yang pertama, teman itu bisa membuat kita menaikkan produktivitas saudara. Berdua lebih baik dari sendiri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Jadi kalau kerja berdua ya upahnya lebih banyak gitu. Karena apa? Karena produktivitasnya lebih banyak. Jadi kita bisa bekerja dengan lebih limpah. Saudara pada waktu tahun 2000-an berapa gitu ya, 2014 atau apa itu, saya ditugaskan di Karawaci karena Pak Agus kan waktu itu dipindahkan ke Sydney ya, dan sementara masih remote selama beberapa tahun, jadi kita digilir berkhotbah di sana, saya, Pak Anton dan sebagainya ya, Pak David, ada 4 orang saya masih ingat, Pak Edward kalau nggak salah, kita berempat gantian setiap bulan. Nah, saya masih ingat pada waktu itu diumumkan, kita akan mulai persekutuan wilayah di 3 tempat gitu ya, di 3 tempat. Nah kemarin pada waktu kebaktian duka di daerah Oasis itu, saya ketemu pengurus Karawaci, bilang Pak Ivan nih pengurus orang-orang Karawaci agak telat ini, mereka persekutuan wilayah dulu. Oh iya, kita ada persekutuan wilayah di 18 tempat. Berarti dari 3, setelah tahun-tahun Tuhan berkati jadi 18. Artinya 18 itu orangnya yang melayani tambah banyak. Kalau orang sendirian, hamba Tuhan saja, pegangnya cuma 3. Tapi ketika mulai banyak penatua, banyak pengurus, berani pegang, jadi 18. Sendiri kerja, sama-sama kerja, beda sekali saudara. Mari kita buang saudara, Genius with Thousand Hands. Saudara mungkin baca bukunya Good to Great itu loh, dari Jim Collins ya, dia membahas beberapa tipe leadership. Salah satunya adalah Genius with Thousand Hands. Itu orang-orang yang tidak bisa dikasih tahu, yang pokoknya orang itu cuma mesti ikut perintah dia, pokoknya didikte. Nah dia mungkin bisa berhasil saudara. Kenapa? Karena dia memang jenius, jadi jalan semuanya. Tapi Jim Collins mengatakan yang celaka adalah kemudian orang-orang karena lihat dia mau niru gayanya dia. Genius with Thousand Hands. Masalahnya dia nggak jenius gitu. Dan mulai terjadi chaos di perusahaan itu dan sebagainya. Tapi dia mengajarkan ya ada satu model yang lain gitu ya. Bagaimana kalau kita belajar punya humility, belajar kerjasama dengan orang lain, dan bekerja bersama-sama. Dan memang syaratnya itu sih saudara. Ada kerendahan hati untuk bahwa aku juga tidak tentu paling benar. Belajar memahami, belajar menghargai pandangan orang lain.
lalu kerja sama. Dan itu kalau terjadi saudara, dalam satu komunitas, itu akan menaikkan produktivitas seperti kata pengkhotbah. Yang kedua saudara, bisa saling menolong, ayat 10. Kalau satu jatuh, yang satu mengangkat. Saudara, ada saatnya bukan kita tidak kuat terus, kita juga lemah. Kita kadang-kadang marah, Tuhan kenapa kau biarkan ini terjadi? Kita lemah. Saat itu kalau kita ada teman saudara, teman tuh ngangkat kita. Kamu kenapa? Dengerin kita, mendoakan kita, mendampingi kita. Waktu kita sedang sedih, depresi, berat, teman itu mensupport kita, ajak kita keluar, traktir kita makan, sehingga kita sedikit lebih rilis. Gitu. Itu fungsi teman saudara. Bayangkan kalau nggak ada teman, ada keluarga muda, pasangan muda, cekcok, tiba-tiba punya teman, didampingi, yang istri ketemu istri, kamu kenapa? Yang suami temenin suami, kenapa? Gini ada apa? Yuk apa kita bisa bantu apa? Akhirnya cepat diselesaikan. Itu fungsi komunitas. Bayangkan kalau seorang diri, semuanya sendirian, tanggung sendiri, akhirnya jatuh. Dan komunitas itu sesuatu yang harus kita perjuangkan, tidak muncul sendiri. Jangan mimpi saudara kita duduk terus didatengin orang. Enggak, kita juga harus investasi waktu saudara. Kita berani saudara investasi mahal-mahal di luar. Siapa yang concern bahwa komunitas itu demikian penting dan saya akan bayar. Saudara, itu anak-anak KU3 itu setelah selesai kebaktian biasanya makan bersama. Kalau dipotret kelihatan indah saudara. Cekrek, mereka makan bersama, hedon nih. Kebaktian kerjaannya makan-makan. Coba saudara bayangin ya. Kita punya family, kita punya keluarga, kita punya acara sendiri. Tapi kita sekarang mau pergi makan sama orang gereja. Enakan mana pergi sama keluarga apa pergi sama teman yang kadang juga kita nggak kenal tuh siapa gitu. Lalu kemudian nggak kenal tuh siapa kita datang makan gitu kan ya. Udah makan terus kenalan, kamu siapa, hobimu apa gitu ya. Aku mancing Pak, aku ini apa segala macam, kamu gimana. Basa-basi saudara. Ya, belum ketemu orang yang gimana, apa yang bisa saya bantu? Boleh pinjam duit? Oh ketemu orang yang pinjam duit pula gitu kan ya. Nah kan bisa saja terjadi gitu kan ya. Ya itu kan resiko saudara ya, yang namanya bersahabat itu ya seperti itu. Atau yang pinjam duit, ada yang orang yang aneh, yang ajaib segala macam. Saya kan sering kali datengin Pak saya mau bicara sama Bapak Ivan apa. Ya gimana gitu. Saya mendapatkan nubuatan, waduh yang aneh lagi gitu kan ya. Terus bilang ini, Pak Ivan ini ada seorang mau membunuh Pak Ivan, ada yang begini, waduh ini teori konspirasi lagi gitu kan ya. Yang macam-macam saudara, jemaat itu macam-macam. Ya namanya kita bersosialisasi kayak begitu. Lagi makan, ini orang kayaknya agak-agak gitu kan ya. Aduh kenapa saya ada di sini gitu kan ya. Kadang-kadang seperti itu saudara, jadi itu tidak bisa terhindarkan. Ya, nah tapi itulah sesuatu yang sepadan untuk kita juga mendapatkan keindahan dari persahabatan. Saling menolong saudara. Kita menolong orang, kita juga ditolong. Yang ketiga saudara, menghangatkan sepanjang perjalanan. Itu ayat 11 tuh. Tidur berdua jadi lebih panas daripada seorang diri. Jadi kita tuh hangat sepanjang perjalanan. Ada saatnya kita tuh mengalami kesulitan, ada teman cerita saudara. Dan itu kesulitan tuh jadi lebih, bisa kita tertawakan saudara. Suatu hari saya lagi datang itu, lagi tugas, jaga konter KKR. Lalu ada satu orang datang masuk ke stand kita. Saya masih mahasiswa teologi, buka pintu. Saya mau ikut KKR. Oh boleh Pak, silakan Pak. Nanti dapat tiket isi form. Dulu isi form baru dapat tiket. Saya enggak mau isi. Hah? Saya mau datang tapi saya enggak mau isi. Saya bilang, oke enggak apa-apa Pak. Saya diktikan, Bapak tinggal ngomong. Oke, saya dikte. Gitu. Saya mulai catat gitu kan. Tunggu dulu. Saya bisa debat lawan Stephen Tong tidak? Pak Stephen Tong tidak menerima debat Pak. Pak Tong tidak dipanggil untuk berdebat. Dia memberitakan firman Tuhan. Paling nanti dalam seminar pasti ada tanya jawab. Oke nanti saya akan tanya, Stephen Tong harus jawab. Ya tergantung Bapak pertanyaannya nyampe apa enggak gitu. Oke sekarang catat nama saya. Saya catat namanya. Doktor gitu ya. Doktor ya, jangan hilangin doktornya. Saya PhD. Oke Pak doktor gitu ya. Gitu, aduh tulis namanya alamatnya gitu. Terus udah selesai, udah Pak saya berikan. Saya kasih tahu ya, Stephen Tong sama pendeta-pendeta Gary itu sombongnya minta ampun. Saya akan beri pelajaran mereka supaya rendah hati seperti saya.
Waduh, ya, saya model kayak begini. Kamu ya, jangan sombong-sombong ya. Iya Pak, doakan saya, doakan teman-teman supaya tidak sombong. Iya, kamu harus belajar rendah hati, jangan arogan. Apa itu manusia arogan? Saya tantang debat semua, nggak ada yang berani. Iya Pak, iya gitu. Ya Bapak datang ya Pak ya. Iya, saya akan datang, saya akan duduk depan sendiri. Baik Pak gitu ya. Jangan terus dia keluar. Saudara. Waduh, saya kena orang kayak begini gitu kan ya. Tapi karena bareng-bareng saya lihat-lihatan gitu kan. Van Omu, dia bilang, teman saya bilang gitu. Orang itu ya Omu lupa minum obat tuh Ci, aku bilang gitu kan ya. Lupa minum obat dia datang ke sini gitu. Manusia ajaib kayak begini. Jadi kita kadang-kadang menghadapi kesulitan saudara, ketemu orang-orang aneh. Suatu hari saya lagi humas di sebuah gereja, duduk sama satu orang teman. Begitu duduk, saya tawarkan, ini ada KKR Pendeta Siventong. Langsung dia berdiri, pencuri domba, waduh. Wah gitu. Dibentak saudara, pencuri domba. Wah teman saya udah emosi, dia mau berdiri, saya pegangin begini. Duduk, sabar, saya elus gitu ya, sabar gitu ya. Pegangin gitu. Wah dia marah-marah, pencuri domba gini. Saya bilang, Bu, Pak, kalau saya boleh jelaskan, domba milik Tuhan. Saya cuma datang untuk mengajak, men-sharingkan visi. Artinya kalau visi kami diterima, mari kita datang sama-sama. Kalau tidak ya tidak. Saya mengundang, saya tidak menjebak, saya tidak menipu, saya benar-benar mengundang dengan tulus. Terserah tanggapan Anda seperti apa. Wah gini, pencuri domba. Gini. Saya bilang, untuk itu kami datang Bapak, Ibu, kami mau meluruskan. Kami juga mendengar ada berita begini. Kami juga tidak suka pencuri-pencuri domba itu. Tapi mari coba dengarkan sebenarnya. Terus kemudian kita bicara. Dia agak tenang sedikit, lalu kemudian bicara. Setelah keluar tuh teman saya bilang, untung lu pegangin gua, kalau enggak gua cekek. Gitu. Itulah teman saudara. Terus saya ingetin, ingat loh, kita ini humas, kita ini kalau di dalam teori PR itu representasi. Kita ini representasi daripada STEMI. Lah kalau kamu tuh cekek-cekek maki-maki orang itu apa? Justru kita itu humas, tugas kita memberikan penjelasan, memberikan klarifikasi. Kita harus asumsi semua orang itu mungkin salah paham. Kita temukan salah paham di mana. Dan tugas kita sebisa mungkin memberikan penjelasan. Sudah, itu tugas kita. Jadi kalau ditolak itu ya namanya wajar, itu tugas kita sebagai humas. Humas kerjanya ditolak, lalu memberikan penjelasan. Orang terima syukur, tidak terima ya sudah, kita sebisa mungkin. Waktu itu saya masih lagi kuat saudara. Lah kalau saya lagi gak kuat, mungkin teman saya yang pegangin gitu. Iya kan? Itu namanya kita saling menolong dan saling mengangkat. Udah itu ke depan kita cerita-cerita, ngakak-ngakak gitu kan ya. Lu si pencuri domba, lu yang pencuri domba gitu. Iya kan, jadi lebih ringan lah saudara, pergi berdua gitu ya saudara, kita pergi. Lalu kemudian yang ketiga saudara, saling menjaga ya, kita bisa saling memproteksi satu dengan yang lain. Jadi kesimpulannya adalah 2 lebih baik dari 1. Lalu tali 3 lembar, banyak lebih baik dari 1. Maka sementara kesimpulannya saudara ya memang ada banyak kesulitan dalam dunia ini, tidak bisa dipungkiri. Tapi jalan keluarnya bukan bunuh diri, bukan. Yuk kita belajar berelasi, karena ada makna di situ. Tuhan menciptakan kita tidak baik untuk seorang diri, dan mari kita belajar berkomunitas. Lalu dilanjutkan lagi saudara. Ayat 13 saudara. Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat. Nah ini lagi, lebih baik kalau kita sudah punya teman, tambah lagi berhikmat. Kenapa? Daripada raja tua tapi bodoh dan tidak mau diberi peringatan lagi. Ini kalau dalam Salomo itu namanya Salomo berdoa minta hati yang mau mendengar. Listening heart. Jadi kalau ini adalah unlistening heart. Jadi raja yang sudah tidak mau punya hati lagi untuk mendengar. Jadi listening heart itu awal bijaksana. Orang yang mau mendengar nasihat orang yang mau belajar. Nah ini dikontraskan, ada satu anak muda miskin tapi dia punya hikmat besar. Ada satu orang raja ya hebat tapi sudah tidak mau lagi punya listening heart. Mana yang lebih baik saudara? Nah akhirnya ayat 14, orang muda itu sempat dipenjara tapi kemudian keluar dan jadi raja. Meskipun dia miskin tapi dia menggulingkan raja tua itu. Ayat 15, aku melihat semua orang yang hidup di bawah matahari berjalan bersama-sama dengan orang muda tadi yang akan menjadi pengganti raja itu. Jadi mulanya dia didukung banyak orang. Ayat 16, tiada habis-habisnya rakyat yang dipimpinnya, namun orang yang datang kemudian tidak menyukai dia. Jadi ada orang yang dorong dia jadi raja, tapi kemudian muncul generasi muda, saudara. Generasi muda ini nggak suka sama raja itu lagi, ngulang balik lagi, saudara. Jadi ada raja tua,
Orang sudah nggak senang, digulingkan, naikin raja muda. Raja muda, habis itu nanti muncul lagi orang nggak senang sama dia, saudara. Pengkhotbah mau bilang apa? Hei, hidup ini seringkali anti klimaks loh. Kita kan pengen akhir hidup kita tuh klimaks kan, saudara. Hebat, kita meninggal. Nggak begitu seringkali. Ayo, mari kita tata ekspektasi kita. Ada saatnya hidup itu anti klimaks. Pak Tong bahkan pernah kumpulkan kita, saudara ya, waktu mahasiswa teologi dikasih tahu gini. Kalian para calon gembala ya, harus tahu jemaat itu lovely but cruel. Oh, apa itu? Lovely but cruel. Lovely karena kita memang harus mencintai dia dan mereka itu sangat menyenangkan. Domba-domba itu apalagi kalau engkau membimbing lalu kemudian mereka berjumpa dengan Tuhan, sangat lovely sekali. Cruel, kenapa? Karena sehebat apapun engkau, suatu hari engkau akan anti klimaks. Dan saat itu engkau ditinggal. Itu lumrah, kata Pak Tok. Kamu harus siap-siap hati. Kamu tuh melayani untuk ditinggal. Kamu pikir, waduh mereka bertobat dalam pelayananku, mereka akan ikut kamu terus. Jangan mimpi. Lovely but cruel. Begitu mereka dapat berkat dari orang lain, kamu akan langsung di bye-bye dan mereka pergi. Saat itu ingat kamu siapa. Memang hamba Tuhan dipanggil melayani untuk dilupakan. Wah, anti klimaks ya, gitu, pikir-pikir gitu ya. Pikir-pikir, ya tapi itu fakta kok gitu. Jadi kita tata ekspektasi kita, mereka akan setia. Enggak, lovely but cruel, itu fact gitu. Nah ini yang diungkapkan oleh pengkhotbah. Ayo kita mungkin pikir, saudara, wah saya akan jaya bersama. Akhirnya post-war syndrome kan, akhirnya terjadi seperti itu. Tapi kalau kita sadar, iya memang saya akan lemah dan orang yang menggantikan saya juga ternyata mengalami hal yang serupa gitu. Dan mari kita sekarang tata semua, saudara. Pak, apakah ini berkaitan dari awal sampai akhir? Iya. Mari kita flashback lagi. Di awal kita lihat orang yang tertindas. Dan orang yang menindas itu siapa? Orang yang menindas pasti orang yang lebih kaya. Orang yang menindas pasti pekerja keras dan ingin profit. Orang yang menindas pasti adalah pemerintah. Dan pasti orang yang ditindas pikir gini, enak ya jadi orang kaya ya. Yang nindas saya pasti hidupnya bahagia. Enak ya jadi pejabat ya, enak ya jadi raja ya, pasti mereka bahagia. Pengkhotbah bilang, ilusi. Kamu tahu nggak yang nindas kamu itu pun juga tertindas. Kamu tahu nggak orang yang kasih kamu bunga banyak, setelah terima duitmu itu senang. Ada banyak kesulitan dalam rumah tangga mereka. Mereka mungkin konflik rumah tangga, ditinggalkan keluarga dan sebagainya. Dan kamu pikir raja itu bahagia karena sudah jadi raja. Untuk mempertahankan kuasanya, kepalanya pecah. Dia dengan rakyat lagi, ada rakyat berontak, sudah gitu dia bertata, sudah bijaksana, yang baru tetap tidak suka dia. Pengkhotbah menutup dengan mengatakan, itu ilusi, bahwa semuanya pasti akan baik-baik saja dan bahagia. Tidak, mari kita realistis melihat kehidupan ini. Ya ada kesulitan, ya ada kesusahan, tapi ada kok hal-hal yang Tuhan berikan. Kita mempunyai teman, kita mempunyai komunitas, kita bisa menata hati kita, kerja keras tapi rasa cukup dan rasa syukur. Dan nanti di bagian terakhir kita melihat, yuk kita lihat ke atas bahwa keadilan itu ada. Apalagi dalam perjanjian baru kita mengingat janji Tuhan Yesus yang berkata, mari datang padaku hai yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan rest, sabat, aku akan memberikan istirahat kepadamu. Dan disitulah kita mendapatkan ketenangan, kita mendapatkan istirahat. Mari saudara-saudara sekalian, kita memikirkan untuk apa kita berlelah-lelah. Mari jangan lupakan kesempatan-kesempatan kecil yang Tuhan berikan. Relasi, keluarga, teman, jangan kita lupakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami diajarkan, disadarkan, disentak dengan kesia-siaan hidup dan usaha menjaring angin. Ada banyak hal yang kami kejar, yang seringkali kami lupa untuk memikirkan apa yang penting dari Tuhan. Dan kitab yang realistis tapi optimis ini menyadarkan kami untuk kami melihat kehidupan kami dan melihat hal-hal penting yang Tuhan sudah sediakan. Keluarga adalah hal yang sangat mahal, relasi adalah hal yang sangat mahal, yang seringkali kami lupakan. Bahkan di gereja kami sibuk melayani dan kami lupa untuk berteman.
Tuhan tolong supaya kami belajar untuk berteman, kami belajar di tengah-tengah dunia yang individualistis ini untuk belajar berelasi satu dengan yang lain. Meskipun orang bisa mengecewakan kami, tapi kami mau belajar untuk bisa tidak mengecewakan orang lain terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengundang jemaat sekalian bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Selanjutnya akan ada pengumuman, akan dibawakan oleh Vikaris Carlos. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur dari pelayanan Pendeta Ivan hari ini yang memberitakan begitu baik kelimpahan firman. Pendeta Ivan mengingatkan kepada kita membuang ilusi kebahagiaan, datang kepada Kristus yang sungguh memberikan istirahat yang sejati. Bagaimana kita perlu memikirkan pekerjaan kita dan panggilan untuk kita boleh berkomunitas. Kiranya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita bukan hanya mendengar, tapi kita juga boleh menjalankan firman Tuhan. Pendeta Anton pada hari ini melayani di Pekanbaru dan beliau meminta saya untuk mewakili hamba Tuhan memberikan beberapa pengumuman. Pertama-tama mari kita boleh memperhatikan pada hari Kamis tanggal 4 Juli pukul 8.30 malam setiap kita diundang untuk boleh bersama-sama berlutut berdoa. Kita akan mendoakan untuk anak-anak dan remaja yang baru saja mengikuti BCN dan NRITC 2024 dipimpin oleh Bapak Pendeta Anton sendiri. Mari kita bukan hanya mendoakan proses persiapan, proses BCN dan NRITC, namun juga setiap anak-anak dan remaja sepulangnya mereka dari retret ini. Yang kedua, mengumumkan juga untuk pendaftaran kelas katekisasi angkatan ke-16. Kelas pertama akan dimulai pada hari Sabtu 13 Juli, tiap hari Sabtu pukul 3 sampai 4.30 sore. Bapak Ibu sekalian yang sudah beribadah rutin di Kebun Jeruk selama 6 bulan berturut-turut dan menemukan tempat ini, komunitas ini sebagai tempat Bapak Ibu bisa bertumbuh, berkomunitas bersama, mari boleh sama-sama menggumulkan dan berkomitmen untuk menjadi anggota dari GRI Kebun Jeruk. Perlu kami umumkan juga bahwa setiap calon mempelai ya, suami istri, calon suami dan istri yang ingin mengajukan pemberkatan nikah, keduanya harus berstatus anggota GRII. Dan bagi orang tua yang ingin mengajukan untuk baptis anak, juga kedua orang tua harus anggota dari GRII. Yang terakhir, kami ingin juga menginformasikan buku terbitan Momentum dengan judul Visi yang Mengubahkan Membentuk Wawasan Dunia Kristen. Satu buku klasik bicara tentang pentingnya wawasan Kristen sehingga orang-orang Kristen boleh masuk ke dalam ekonomi, masuk dalam politik dengan satu wawasan dunia Kristen. Buku ini tersedia di counter lantai pertama jika Bapak Ibu bisa mendapatkannya.